Saya berpikir andaikan ibu saya masih sugeng Gus, betapa senangnya bisa berkunjung ke sini. Jadi ibu saya itu seto tahun 2023. Bapak saya niku memang kiai kampung, tapi memang senang berjuang. Jadi dulu sempat aktif di Partai Masyumi ketika masih Masyumi gabung NU. Tapi ketika Nahdlatul Ulama mendirikan partai sendiri dan NU menjadi partai politik, ayah saya menjadi aktivis Partai NU di kala itu. Jadi tahun 55 ya saya udah jadi aktivis Partai NU, dan ketika ada Gestapo 65 ya saya itu menjadi ketua GP Ansor di Kabupaten Jombang. Nyun sewu Bu Lulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Gus. Jadi deg-degan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan tentu kita cintai Gus Ikdam dan juga seluruh keluarga Gus Ikdam, khususipun untuk Ibu Nyai. Senang banget saya tadi ketika yang pertama disebut oleh Gus Ikdam itu adalah ibundanya. Tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kita sehari-hari selain ibu, insya Allah ya. Dan tentu juga untuk Nyonya Gus Idam yang saya hormati juga, dan bapak-bapak semuanya yang hadir. Ini jamaah Gus Idam yang luar biasa, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang tadi kebetulan saya keliling diajak Gus Idam dan menyapa, Masya Allah luar biasa. Jadi Gus Idam, saya ini malah deg-degan ini. Tadi malam saya gak deg-degan Gus. Iya, debat itu enggak deg-degan, tapi malah yang sekarang ini ada deg-degan ya. Mungkin karena apa ini bapak-bapak, kena perbowo nih gitu ya. Ya Allah, atau justru karena kena pancaran kasih sayang panjenengan semua kepada Gus Idam, jadi saya ini langsung menggir nih ya. Tapi mudah-mudahan pancaran itu bisa juga saya rasakan malam hari ini. Saya terharu betul ya, karena saya berpikir andaikan ibu saya masih sugeng Gus, betapa senangnya bisa berkunjung ke sini. Jadi ibu saya itu seto tahun 2023. Jadi persis pada saat kami mendaftarkan diri di KPU di Jakarta, partai politik, dan Ibu Kapundut, dan persis saya ada di dalam ruangan KPU dan tidak bisa keluar karena saking berjubelnya orang, dan itu situasinya sangat tidak mudah. Tetapi saya ingat ketika Ibu sempat bilang suatu saat kepingin bisa ikut hadir di pengajian panjenengan. Ibu saya sempat kena stroke 2 tahun, tetapi alhamdulillah selama masa-masa kondisi itu tidak pernah meninggalkan sholat satu kali pun. Dan dalam kondisi yang kadang lupa atau ingat itu kita terus membimbing Gus. Jadi kita ini kayak sholat double. Untuk apa? Untuk sekedar menjaga agar ibu, karena maunya begitu. Jadi saya kadang gantian sama neng saya. Jadi mulai dari niat, mulai kemudian bacaan Fatihah lengkap, sholat yang 4 rakaat itu terus kita bacaan sama-sama, dan itu yang ibu lakukan, dan sampai akhir itu masih zikir ketika Allah mengambil beliaunya. Makanya mudah-mudahan mohon doanya juga nggih Bapak Ibu ya untuk almarhumah ibu saya. Beliau ini luar biasa Gus bagi saya. Jadi ibu saya itu usia 29 tahun, janda dengan 4 anak yatim. Jadi termasuk saya. Jadi ayah saya itu lahir tahun 1925. Ayah saya ini seorang pejuang bapak-bapak, kiai kampung Gus. Tapi benten kali panjenengan, kiai kampung tapi luar biasa. Ini kisah Indonesia umat jenengan. Bapak saya niku memang kiai kampung, tapi memang senang berjuang. Jadi dulu sempat aktif di Partai Masyumi ketika masih Masyumi gabung NU. Tapi ketika Nahdlatul Ulama mendirikan partai sendiri dan NU menjadi partai politik, ayah saya menjadi aktivis Partai NU di kala itu. Jadi tahun 55 ya saya udah jadi aktivis Partai NU, dan ketika ada Gestapo 65 ya saya itu menjadi ketua GP Ansor di Kabupaten Jombang. Beliau alumni Lirboyo Gus. Nggih, alumni Lirboyo, jadi masih kiai pendiri yang pertama Pondok Pesantren Lirboyo.
beliau itu kira-kira satu kelas lah sama Kiai Iskandar ayahnya Caimin. Jadi kenapa itu hubungan kami bisa terpaut ya, karena ternyata dari ayah saya almarhum dan Kiai Iskandar itu satu liting. Jadi lama sekali, adik saya juga 7 tahun di Lirboyo Gus. Tapi insya Allah tahun depan akan jadi guru besar di Jakarta. Jadi meskipun pondok pesantren Bapak ternyata tidak menghalangi seseorang untuk mencapai satu capaian akademik. Jadi adik saya tidak sekolah SMA karena memilih langsung di pondok pesantren. Tapi habis gitu ikut ujian persamaan dan langsung masuk perguruan tinggi. Dan alhamdulillah lulus S1-nya juga cum laude. Kemudian S2, S3-nya juga di Universitas Indonesia. Dan insya Allah tahun depan beliau akan jadi guru besar ilmu filologi. Niki salah satu cabang ilmu yang agak sulit. Karena gak banyak dari orang-orang Indonesia yang menekunin ini Gus. Rata-rata niki wong bule Gus. Karena yang mengkaji manuskrip, jadi manuskrip naskah-naskah kuno gitu. Jadi salah satu penelitian dia harus cari bahan itu sampai ke Belanda. Jadi naskah-naskah kita yang luar biasa itu yang menyimpan itu malah justru dari luar negeri. Nah kembali ke Ibu, saya cuman terharu kenapa? Karena Bapak-bapak, kenapa di dalam beberapa kali saya pertemuan Gus ya, saya selalu bilang bahwa tujuannya Mbak Lulu itu antara lain untuk memastikan anak-anak yatim itu semuanya bisa punya mimpi, semuanya bisa tuntas sekolah. Saya tidak kampanye tidak, karena hanya belajar dan mengingat kisah hidup saya. Kemudian saya juga berkali-kali bilang, termasuk sampai tadi malam, yang menjadi tugas negara, kemudian juga pemerintah, karena ini adalah tugas konstitusional dan juga tugas keagamaan adalah kita merawat para janda. Dan janda itu tidak semuanya yang janda lansia Pak. Termasuk yang janda nom-nom itu harus kita urus Gus. Lah loh gitu. Pon mas mengoten Gus. Loh nggih Pak. Soalnya napa kula niku kemutan ibu kula niku yang umure 29 tahun. Ketika anaknya itu 4 yatim, betapa susahnya. Ya, betapa susahnya ketika janda dengan punya anak yatim 4. Dan ketika itu orang tidak tahu apa yang harus kemudian dilakukan. Paling banter biasanya orang kan cuma menawarkan gimana kalau dikawin lah ngoten Gus. Tetapi bukan itu. Jadi bukan cuma itu. Jadi ibu kula nggih sami Gus jadi struggling gimana kemudian anak-anaknya bisa tumbuh, bisa hidup dengan baik, dan ibu saya bilang apapun kondisinya, pokoknya anak itu harus tuntas sekolah dan mondok pesantren. Jadi ibu saya itu tidak mau juga anaknya itu mondok tok, tapi juga mondok ya kemudian juga harus sekolah. Karena ibu saya bilang, bapakmu ini cuma ninggalin kitab kuning, gak ninggalin donyo. Tetapi kalau kemudian dengan ilmu, insya Allah kemudian dunia itu yang akan datang gitu ya. Saya tadi ikut derek panjenengan ngaji, ini ku lereskan Gus ya. Jadi dan yang saya syukuri ketika ibu saya, bapak ibu sekalian tidak putus asa untuk bisa terus menemani putra-putri yang 4 yatim kecil-kecil. Saya masih usia 4 tahun waktu itu. Dan alhamdulillah saya pun juga bisa tuntas sekolah hingga luar negeri Gus ya. Berkat doa ibu saya. Dan kami berempat juga begitu tuntas pondok pesantrennya. Dan juga bisa menyelesaikan sekolah dengan sangat baik. Nah inilah yang kira-kira harus menjadi tekad kita semua Bapak. Jadi jangan pernah kita putus harapan anak-anak kita ya. Dan anak-anak juga yang mungkin ada di luar sana yang sekarang tidak di ruangan ini. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena apa? Gusti Allah niku insya Allah menyediakan takdir terbaik seiring dengan mimpi kita, seiring dengan cita-cita kita. Maka kita tidak boleh putus itu karena kita tidak tahu perjalanan yang akan ditempuh oleh putra-putri kita. Mungkin ketika kecil saya juga nggak tahu bahwa satu hari akan menjadi anggota DPR RI. Ya, kemudian saya juga belum tahu bahwa satu hari ternyata seperti ini menjadi calon gubernur. Tidak tahu. Tetapi ketika kemudian ibu saya terus mendampingin Gus, siang sore malam menguatkan, dan apalagi saya perempuan, kami bertiga perempuan, adik saya yang masih bayi waktu itu adalah satu-satunya laki-laki. Dia bilang gak ada alasan perempuan untuk maju. Gak ada alasan bagi Lulu itu untuk bisa menggapai impian apapun. Pokoknya awakmu kudu berani Dok gitu. Jadi waktu kecil ibu saya ngelatih pidato Gus. Jadi guru saya yang sesungguhnya adalah ibu saya. Kalau saya ditanya siapa idola saya, ngapunten Gus nggih.
jenengan tidak nomor satu ya. Ibu saya dulu yang nomor satu. Baru kemudian jenengan nomor satu yang kemudian. Karena tidak ada yang nomor dua ya Gus ya. Jadi ibu itu selalu nomor satu. Gimana Mas Beki? Loh enggak toh Pak, kalau ibu itu pasti nomor satu. Kemudian kiai kita juga ya pasti nomor satu. Saya selalu bilang anak-anak kita pasti juga nomor satu. Umat kita insya Allah gitu. Jadi itu hanya soal bagaimana kita menempatkan memang yang seharusnya itu kita tempatkan sebagai yang utama. Nah bapak-bapak jadi kembali ke situ. Saya bersyukur sekali saya setuju. Saya tadi terenyuh ketika penjenengan nyebut ibu dan saya jumpa sama ibu Nyai. Karena saya langsung Masya Allah keingatan ibu. Karena baru setahun ya, baru setahun. Dan iya gak kampanye deh, ojo kampanye. Nah ketika ibu saya itu bilang gini Gus. Ketika saya jadi DPR, itu di kantor saya setelah pelantikan ibu saya itu bilang gini. Dok, ibu itu ridho kamu itu jadi DPR selama kamu tidak korupsi. Coba. Dok, ibu itu ridho kamu itu di jalur politik selama kamu itu benar-benar mengabdi untuk umat, untuk Nahdlatul Ulama dan untuk kemanusiaan. Itu adalah kata-kata ibu saya dari dulu Bapak. Selalu yang tidak pernah ketinggalan adalah untuk kesayangan, untuk Nahdlatul Ulama dan untuk kemudian kemanusiaan. Sampai saya itu pernah tanya ibu, kenapa sih ibu kok NU terus gitu ya. Nah lalu ibu kemudian cerita, ya karena mbah-mbahmu dulu itu ikut mendirikan NU gitu loh Gus. Jadi kenapa? Saya jadi akhirnya ibu kemudian cerita ini kan karena hanya boleh cerita tentang diri saya toh Pak Gue naik kampanye ora oleh toh nggih. Jadi cara-cara nih Mbak Lulu kampanye ini halus-halus Gus. Tapi ya alhamdulillah cerita sedikit bahwa alhamdulillah kakek saya itu Kiai Husain. Itu adalah bapaknya bapak saya. Itu insya Allah lebih kurang 7 tahun sareng-sareng dengan Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah waktu itu. Sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Dan pulang dari Mekah kakek saya Mbah Yai Husain dan juga poro-poro kiai mendirikan Nahdlatul Tujar Gus. Tidak penting tidak dicatat di dalam sejarah. Tetapi bahwa bekerja untuk kemaslahatan umat niku penting Gus. Tidak masalah di dalam buku-buku sejarah NU misalnya. Oh ada tidak nama hanya nama-nama tertentu. Boten nopo-nopo karena itulah ikhlasnya para generasi pendahulu kita nggih Gus nggih. Watah boro kiai yang insya Allah berjuang. Namun kemudian mereka merelakan untuk tidak dicatat di dalam sejarah. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua dipun paringi kesehatan dan sareng-sareng kita berbuat kesaenan meskipun mungkin yang akan mencatat sejarah penjenengan adalah putra-putri penjenengan. Sampun ngoten mawon nggih Gus nggih. Matur suwun sareng-sareng. Boleh enggak sholawat asil sepindah Gus? Boleh, monggo. Nah, sareng-sareng ya Bapak nggih. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala ali wa sahbihi ajmain. Matur suwun nggih Gus Ikdam nggih atas semua kebaikan penjenengan waktunya. Sami-sami. Kita doakan Gus Idam sehat terus nih Bapak Ibu. Amin. Kita doakan Gus Idam terus menjadi pembimbing kita. Amin. Diberikan kekuatan untuk terus menjaga iman, menjaga kemanusiaan kita, menjaga paseduluran antar kita. Bahkan umatnya, jamaahnya beliau bukan hanya muslim,
tetapi juga semua umat yang ada di Indonesia ini. Beliau adalah berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Gus saestu panjenengan dipun paringi kesehatan, Amin. kesaenan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, ngapunten atas semua salah khilaf saya. Mohon doa restunya untuk Mbak Lulu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan perjalanan saya sebagai calon gubernur di Jawa Timur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata luar biasa. Nama Islamnya siapa? Oh, nama Islamnya untuk Mbak tadi. pripun kalau Fatimah? Fatimah itu apa? Putri kesayangan Rasulullah. Ya. Saya tambahi Zahra. Fatimatus Zahra. Tapi ditulis Fatimatus Zahra mawon. Saya ini gitu dari Bu Lulu calon gubernur Jatim, Fatimah dari saya Zahra. Ya, Mbak siapa tadi? Nah, namanya dibilangi Fatimatus Zahra. Nah, terima kasih Mbak Lulu. Fatimatus Zahra dari Bu Lulu Fatimah, dari saya Zahra, ya. Nah, putrinya Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa.